Siap! Balik lagi sama gua. Adventure. Guys, kalau gue tanya, apa sih yang ada di pikiran kalian pas dengar kata tempat berbahaya? Pasti banyak yang langsung kepikiran hutan belantara penuh ular berbisa. Atau mungkin pantai yang rawan tsunami kan? Wajar banget sih, karena itu yang sering kita lihat di film-film. Tapi, percaya nggak percaya, bahaya itu bentuknya macem-macem banget guys. Nggak cuma dari alam liar aja, tapi bisa juga dari hal-hal yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Nah, di video kali ini, gue bakal ngajak kalian semua buat keliling dunia secara virtual. Tapi bukan ke tempat yang indah-indah, melainkan ke tempat-tempat paling berbahaya di planet ini. Kita bakal bongkar semuanya. Dari tempat dengan suhu paling ekstrem yang bisa manggang manusia, danau yang bisa meledak tanpa peringatan, sampai kota-kota yang jadi medan perang geng dan teroris. Gue jamin, setelah nonton ini, definisi berbahaya di kamus kalian bakal langsung update deh. Ini bukan cuma soal nyali, tapi juga soal pengetahuan biar kita makin waspada. Jadi, siapin mental kalian, kencengin sabuk pengaman imajiner kalian, karena perjalanan kita kali ini bakal menegangkan banget. Kita akan lihat sisi lain dari planet kita yang jarang terekspos, sisi yang gelap, liar, dan penuh ancaman. Gue udah siapin daftar lengkapnya yang bakal bikin kalian merinding. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jangan sini tuh, saja mulai. Oke. Kita mulai dari yang paling panas, sepanas-panasnya guys. Selamat datang di Death Valley, California. Dari namanya aja udah serem banget kan, lembah kematian. Dan nama ini bener-bener nggak main-main. Tempat ini memegang rekor sebagai tempat dengan suhu udara terpanas yang pernah tercatat di muka bumi, yaitu 56,7 derajat Celcius. Bayangin aja, itu lebih panas dari air panas di dispenser. Gokil! Kalau kalian coba goreng telur di atas aspal di sana, gue jamin mateng sempurna guys. Panasnya bener-bener bukan buat main-main, bisa bikin dehidrasi parah dalam hitungan menit. Tapi jangan salah, bahayanya Death Valley nggak cuma soal panas doang. Justru ini yang bikin tempat ini makin aneh dan mematikan. Meskipun ini gurun yang super kering, Death Valley juga bisa tiba-tiba dilanda banjir bandang yang dahsyat. Kok bisa? Karena tanahnya yang keras banget nggak bisa nyerap air hujan. Jadi sekalinya hujan turun, airnya langsung ngumpul dan jadi banjir bah, yang arusnya kuat banget. Udah gitu, badai petir juga sering banget terjadi di sini. Jadi lo bisa kepanasan setengah mati, terus tiba-tiba kesambar petir atau keseret banjir. Komplit banget kan paket bahayanya. Yang bikin bulu kuduk makin berdiri adalah kisah-kisah misterius di lembah ini. Banyak banget laporan tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak di Death Valley. Mereka masuk, entah itu turis atau petualang, tapi mobil mereka ditemuin kosong dan orangnya nggak pernah kelihatan lagi. Ada teori yang bilang mereka tersesat dan jadi korban keganasan alamnya. Tapi ada juga yang percaya sama hal-hal mistis. Ditambah lagi, ada fenomena sailing stones atau batu berjalan, di mana batu-batu besar bisa pindah tempat sendiri dan ninggalin jejak panjang di tanah. Serem abis. Jadi, Death Valley ini bener-bener definisi dari alam yang nggak bisa diprediksi. Siang hari lo bisa terpanggang hidup-hidup, malamnya lo bisa kedinginan sampai beku, dan kapan aja lo bisa dihantam banjir atau petir. Nggak heran kalau banyak banget peringatan buat nggak datang ke sini sendirian atau tanpa persiapan matang. Tempat ini indah, tapi di balik keindahannya, ada bahaya mematikan yang selalu mengintai setiap saat. Berani coba? Gue sih mikir 1000 kali guys. Lanjut ke destinasi berikutnya, kita terbang ke Australia, tepatnya ke Fraser Island. Kalau kalian lihat fotonya, wah ini pulau surga banget guys. Pasir putih terhalus di dunia, danau air tawar yang jernih banget warnanya biru, hutan hujan yang rimbun. Kelihatannya kayak tempat liburan impian kan? Tapi tunggu dulu, jangan terkecoh sama penampilannya. Di balik keindahan surgawi itu, Fraser Island adalah salah satu pulau paling berbahaya di dunia, karena isinya predator semua. Ini bukan surga, ini jebakan Batman guys. Kita mulai dari daratannya dulu. Pulau ini adalah rumah bagi populasi anjing liar paling murni di Australia, yaitu dingo. Kelihatannya lucu kayak anjing biasa, tapi mereka ini hewan liar yang sangat teritorial dan bisa agresif banget, terutama kalau merasa terancam atau melihat makanan. Udah ada beberapa kasus serangan dingo ke manusia, bahkan sampai ada yang meninggal. Selain dingo, di sini juga banyak banget ular paling berbisa di dunia, kayak Eastern Brown Snake. Belum lagi laba-laba mematikan macam funnel web spider yang bisa sembunyi di mana aja. Salah injek, kelar hidup lo.
Sekarang kita pindah ke airnya yang kelihatan jernih dan menggoda itu. Jangan pernah coba-coba berenang di laut sekitar Fraser Island. Kenapa? Karena perairan ini adalah arena bermainnya hiu-hiu besar, termasuk hiu putih ganas. Arusnya juga kencang banget dan bisa nyeret perenang paling jago sekalipun ke laut lepas. Dan yang paling serem, di perairan ini juga berkeliaran Irukandji jellyfish, ubur-ubur seukuran kuku kelingking, tapi sengatannya bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa, gagal jantung, dan kematian. Ukuran nggak menjamin, guys. Nggak cukup sampai di situ, di muara-muara sungai dan rawa-rawanya, ada predator puncak lain yang nungguin, buaya air asin. Ini adalah reptil terbesar di dunia dan terkenal sangat agresif. Mereka sering banget bersembunyi di bawah permukaan air, nunggu mangsa lengah. Jadi lo di darat diincar dingo dan ular, di laut diincar hiu dan ubur-ubur, di muara diincar buaya. Bener-bener paket lengkap horor dari dunia hewan. Fraser Island ini jadi bukti nyata kalau penampilan itu bisa menipu banget. Indah di luar, tapi mematikan di dalam. Dari Australia, kita pindah ke benua Afrika, tepatnya ke Kamerun. Di sini ada sebuah danau yang kelihatannya tenang dan damai, namanya Danau Nyos. Danau ini terbentuk di kawah gunung berapi yang udah nggak aktif. Pemandangannya indah, airnya tenang, dikelilingi perbukitan hijau. Tapi di balik ketenangannya, danau ini adalah bom waktu yang pernah meledak dan menyebabkan salah satu bencana alam paling aneh dan mengerikan dalam sejarah manusia. Ini bukan danau biasa, ini danau pembunuh, guys. Jadi di bawah dasar Danau Nyos, ada aktivitas magma yang terus-menerus melepaskan gas karbon dioksida atau CO2 ke dalam air. Selama bertahun-tahun, gas ini terperangkap di dasar danau karena tekanan air di atasnya. Bayangin kayak botol soda raksasa yang dikocok terus-menerus, tapi tutupnya nggak dibuka. Nah, pada tanggal 21 Agustus 1986, sesuatu memicu pelepasan gas itu secara tiba-tiba. Entah itu tanah longsor, hujan deras, atau gempa kecil, pemicunya nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas, tutup botolnya kebuka. Apa yang terjadi selanjutnya bener-bener kayak di film horor. Ledakan gas CO2 yang dahsyat menyembur dari danau, menciptakan awan gas raksasa yang nggak berwarna dan nggak berbau. Karena lebih berat dari udara, awan gas mematikan ini langsung turun dan menyebar ke lembah-lembah di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Awan ini mencekik semua makhluk hidup yang dilewatinya, menggantikan oksigen di udara dengan CO2. Dalam sekejap, lebih dari 1.700 orang dan ribuan ternak di desa-desa sekitar danau mati lemas dalam tidur mereka. Nggak ada teriakan, nggak ada peringatan, cuma keheningan yang mematikan. Yang paling menakutkan adalah ancaman ini belum berakhir. Para ilmuwan menemukan bahwa gas CO2 masih terus terakumulasi di dasar danau. Meskipun sekarang sudah dipasang pipa-pipa untuk melepaskan gas secara perlahan dan terkendali, risiko bencana serupa di masa depan itu tetap ada. Dinding alami danau juga dikhawatirkan bisa runtuh dan menyebabkan banjir besar sekaligus melepaskan gas lagi. Danau Nyos adalah pengingat yang mengerikan bahwa bahaya itu bisa datang dari tempat yang paling nggak kita sangka. Dari sesuatu yang tenang, diam, dan tak terlihat. Sekarang kita beralih dari bahaya alam ke bahaya yang diciptakan oleh manusia. Kita menuju ke sebuah negara di Afrika Barat, Burkina Faso. Mungkin banyak dari kalian yang jarang dengar nama negara ini. Tapi sayangnya, belakangan ini Burkina Faso sering masuk berita karena alasan yang sangat menyedihkan. Negara ini sedang berada dalam cengkeraman krisis keamanan yang parah, menjadikannya salah satu tempat paling berbahaya untuk dikunjungi atau ditinggali saat ini. Ini bukan lagi soal petualangan, ini soal bertahan hidup. Masalah utamanya adalah konflik bersenjata dan terorisme yang merajalela. Kelompok-kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS telah menyebar di sebagian besar wilayah negara ini. Mereka sering banget melancarkan serangan brutal ke warga sipil, pos-pos militer, gereja, dan sekolah. Pembunuhan massal, penculikan, dan pengeboman udah jadi kejadian yang hampir setiap hari terjadi. Akibatnya, jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, menciptakan krisis kemanusiaan yang luar biasa besar. Kota-kota yang dulunya aman sekarang jadi zona berbahaya. Situasi ini diperparah dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat buruk. Burkina Faso adalah salah satu negara termiskin di dunia. Tingkat pendidikannya sangat rendah. Banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah karena sekolahnya dihancurkan atau ditutup karena alasan keamanan. Akses terhadap layanan kesehatan juga sangat terbatas. Jadi selain ancaman kekerasan fisik,
Masyarakat juga dihadapkan pada ancaman penyakit, kelaparan, dan kemiskinan ekstrem. Ini adalah lingkaran setan yang sulit banget untuk diputus. Pemerintah dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, telah mengeluarkan peringatan perjalanan tingkat tertinggi untuk Burkina Faso. Mereka sangat menyarankan warganya untuk enggak bepergian ke sana sama sekali. Risiko diculik, terutama bagi warga negara asing, sangat tinggi. Ini adalah realita pahit di mana bahaya datang dari sesama manusia, di mana ideologi radikal dan kemiskinan menciptakan neraka di bumi. Kisah Burkina Faso adalah cerminan tragis dari penderitaan manusia yang seringkali luput dari perhatian dunia. Dari Afrika, kita terbang ke Asia Selatan, ke kota metropolitan terbesar di Pakistan, Karachi. Dengan populasi lebih dari 15 juta jiwa, Karachi adalah pusat ekonomi dan industri negara itu. Tapi di balik gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuknya, Karachi menyimpan sisi gelap yang membuatnya terkenal sebagai salah satu kota paling berbahaya di dunia. Tingkat kejahatan di kota ini benar-benar di level yang berbeda, guys. Ini bukan soal kopet atau jambret biasa, tapi kejahatan terorganisir yang sangat brutal. Selama bertahun-tahun, Karachi identik dengan kekerasan politik, perang antar geng, dan terorisme. Pembunuhan, perampokan bersenjata, dan penculikan untuk tebusan adalah hal yang sangat umum terjadi. Bahkan ada istilah target killing, di mana orang ditembak mati di jalanan karena alasan politik, etnis, atau sektarian. Meskipun pemerintah telah melakukan operasi besar-besaran untuk menekan angka kejahatan, ancamannya masih sangat nyata. Jalanan bisa berubah menjadi medan pertempuran antar kelompok dalam sekejap. Selain kejahatan jalanan, ancaman terorisme juga jadi momok yang menakutkan di Karachi. Kelompok-kelompok militan sering menargetkan tempat-tempat umum, aparat keamanan, dan kelompok minoritas. Serangan bom bunuh diri dan penembakan massal pernah beberapa kali mengguncang kota ini, meninggalkan trauma yang mendalam. Akibatnya, banyak negara yang mengeluarkan peringatan keras bagi warganya untuk nggak berkunjung ke Karachi, kecuali untuk urusan yang benar-benar mendesak. Kalaupun harus ke sana, disarankan untuk menggunakan pengawalan keamanan pribadi. Yang bikin miris adalah, Karachi sebenarnya punya banyak potensi. Kota ini punya sejarah yang kaya, budaya yang beragam, dan denyut kehidupan yang luar biasa. Tapi semua itu tertutup oleh reputasinya yang buruk karena kekerasan. Kehidupan sehari-hari bagi warganya adalah perjuangan konstan untuk tetap aman. Mereka harus selalu waspada, tahu area mana yang harus dihindari, dan jam berapa harus sudah berada di rumah. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah kota besar yang megah bisa lumpuh karena masalah keamanan yang kronis. Destinasi kita selanjutnya adalah sebuah kota yang dulunya jadi ikon kemewahan dan liburan para jet set dunia, Acapulco, Meksiko. Di tahun 70-an dan 80-an, Acapulco adalah tempatnya para bintang Hollywood, politisi, dan orang-orang kaya berpesta. Pantai yang indah, hotel-hotel mewah, kehidupan malam yang gemerlap. Tapi, citra glamor itu sekarang cuma tinggal kenangan, guys. Acapulco telah berubah drastis menjadi salah satu kota paling mematikan di dunia. Bukan cuma di Meksiko, tapi di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Jawabannya singkat, perang antar kartel narkoba. Acapulco, karena lokasinya yang strategis di pesisir Pasifik, menjadi pelabuhan yang sangat penting untuk penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. Berbagai kartel ganas bertempur mati-matian untuk menguasai rute ini. Akibatnya, jalanan Acapulco berubah menjadi medan perang. Baku tembak di siang hari bolong, penemuan mayat yang dimutilasi di tempat umum, dan pembunuhan brutal menjadi pemandangan yang mengerikan, tapi, sayangnya, sudah biasa. Tingkat pembunuhan di Acapulco meroket gila-gilaan. Kota ini beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan tingkat pembunuhan per kapita tertinggi di Meksiko. Kekerasannya nggak pandang bulu. Bukan cuma antar anggota kartel, tapi warga sipil biasa, pemilik bisnis, bahkan turis seringkali jadi korban salah sasaran atau korban pemerasan dan penculikan. Bisnis-bisnis lokal diperas, dipaksa membayar uang keamanan kepada kartel. Kalau menolak, nyawa taruhannya. Transformasi Acapulco dari surga wisata menjadi zona perang kartel adalah sebuah tragedi. Hotel-hotel yang dulu ramai sekarang banyak yang kosong. Pantai yang dulu dipenuhi turis sekarang seringkali jadi lokasi penemuan mayat. Pemerintah Meksiko sudah berusaha keras dengan mengerahkan ribuan tentara dan polisi federal ke kota ini. Tapi kekerasan seolah nggak ada habisnya.
Kisah Acapulco adalah pengingat yang menyedihkan tentang bagaimana kekuatan kartel narkoba bisa menghancurkan sebuah kota dan mengubah surga menjadi neraka. Sebagai penutup perjalanan kita akan mengunjungi salah satu kota tertua di dunia yang masih terus dihuni hingga saat ini, Sana'a, ibu kota Yaman. Kota ini benar-benar luar biasa, guys. UNESCO bahkan menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Bayangin, kota ini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bangunan-bangunannya unik banget, terbuat dari tanah liat yang dihias dengan pola geometris putih, kayak kue jahe raksasa. Arsitekturnya nggak ada duanya di dunia. Seharusnya ini jadi destinasi impian para pecinta sejarah dan budaya. Tapi sayangnya, keindahan dan sejarah ribuan tahun itu sekarang terancam musnah. Sejak tahun 2015, Yaman terjerumus ke dalam perang saudara yang brutal dan berkepanjangan. Dan Sana'a, sebagai ibu kota, menjadi salah satu pusat konflik. Kota ini terus-menerus menjadi sasaran serangan udara, pengeboman, dan pertempuran darat. Bangunan-bangunan kuno yang tak ternilai harganya hancur lebur jadi puing-puing. Pasar-pasar tradisional yang ramai kini jadi sasaran empuk serangan mematikan. Bahaya di Sana'a datang dari segala arah. Selain ancaman bom dan peluru nyasar, krisis kemanusiaan di sini adalah yang terburuk di dunia. Perang telah menghancurkan infrastruktur, termasuk rumah sakit dan sistem penyediaan air bersih. Akibatnya, penyakit seperti kolera merajalela. Jutaan orang menderita kelaparan akut karena blokade dan hancurnya ekonomi. Mendapatkan makanan dan air bersih adalah perjuangan hidup dan mati setiap harinya. Ini adalah bencana kemanusiaan dalam skala yang masif. Bagi siapapun, baik warga lokal maupun orang asing, berada di Sana'a saat ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Nggak ada tempat yang benar-benar aman. Risiko jadi korban serangan udara, diculik, atau terbunuh dalam baku tembak sangatlah tinggi. Sangat menyedihkan melihat kota dengan sejarah yang begitu kaya dan agung harus hancur lebur karena konflik manusia. Sana'a adalah simbol dari bagaimana perang bisa merenggut bukan hanya nyawa, tapi juga warisan peradaban manusia yang telah dibangun selama ribuan tahun. Gimana guys? Merinding nggak tuh lihat daftar tempat-tempat tadi? Dari panasnya Death Valley yang bisa manggang kita hidup-hidup, pulau surga yang isinya predator, sampai kota-kota yang jadi medan perang. Ini bukti nyata kalau planet kita ini punya sisi yang liar, ekstrem, dan kadang mengerikan banget. Baik karena alam, maupun karena ulah kita sendiri, manusia. Perjalanan virtual kita kali ini benar-benar membuka mata kalau bahaya itu ada di mana-mana, dalam berbagai bentuk yang gak pernah kita bayangkan. Setiap tempat punya ceritanya sendiri, pelajaran yang bisa kita ambil. Kita jadi lebih keamanan yang kita punya sekarang kan? Kita juga jadi lebih sadar sama isu-isu kemanusiaan dan konflik yang terjadi di belahan dunia lain. Pengetahuan ini penting banget guys, bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita lebih waspada dan lebih berempati. Itulah beberapa tempat paling berbahaya di dunia. Apakah kamu berani mengunjungi salah satunya? Tulis di kolom komentar. Gue pengen banget dengar pendapat kalian. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama konten yang menegangkan dan membuka wawasan kayak gini, jangan lupa buat kasih jempol kalian dengan klik tombol like. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video gokil berikutnya dari gue. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Asia up!